Oke, gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Waalaikumsalam. Novali di siaran menuju Qatar 2022 di episode yang keberapa ini ya? Ke-5 atau ke-6 buat ngobrolin soal Piala Dunia 2022 dan untuk siaran kali ini ketambahan personil lagi ada Mas Acin. Wih. Tepuk tangan dulu Pem. Man. Oh, bukan lah. Ini telepon. Oke, ini gimana? Kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Habis sakit. Oh iya, kemarin Mas Acin ngabarin itu habis sakit katanya. Sakit apa sih? Sakit kepala sih. Enggak, meriang tapi 2 minggu kok. Aneh. Oh, COVID kali itu. Itu COVID Omikron. Kali itu. Imron itu. Omikron atau apa? Tante Corona, bukan Tante Kron. Tante Omikron. Oke, langsung ke pembahasan aja. Di match semifinal kemarin sudah selesai dan ya hasilnya sesuai dugaan banyak orang bakal ada final ideal antara Argentina dan juga Prancis. Tapi kita bahas dulu soal Argentina yang ketemu dengan Kroasia nih. Mungkin dari fansnya dulu kali ya, dari Mas Pem gimana ini untuk match Argentina Kroasia? Ya hasilnya tentu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menyenangkan karena menang telak. Tapi yang apa ya, yang patut cuman kalau gue pribadi sih agak kecewa bukan karena pertandingannya kurang seru, tapi justru kenapa Kroasia ini terlalu kelihatan jomplang aja gitu kualitasnya. Padahal kan skuadnya memang ya kalau dilihat dari skuad emang kayak nggak ada nama Ante Rebic, Mandzukic sama Rakitic tuh kelihatan banget di match ini gitu. Jadinya kayak jomplang, padahal dari segi penguasaan bolanya aja tuh udah hampir 60% dia, cuman dia nggak bisa nembus sepertiga akhir dari Argentina gitu. Terus kalau soal dari hasil ini bagus banget, modal penting Argentina buat ke final, clean sheet, terus juga Julian Alvarez makin pasti untuk tampil di final menggantikan Lautaro Martinez sebagai striker utama, dan kondisi ruang ganti juga pasti positif banget mentalnya buat lawan Prancis besok dengan skor pertandingan 3-0 ini. Oke. Kalau tanggapan lu gimana, Man? Ya, sempurna untuk Argentina ya. Kata Pem tadi udah modal buat ke final. Di sisi lain kurang apa nih, coba Messi top skor sementara ya kan. Masih sama Mbappe ya, dia masih kejar-kejaran sama 5. Asis dia 3, udah top asis juga. Ini udah kayaknya emang tahunnya Messi nih kayaknya, Bang ya. Walaupun gue kemarin sempat podcast sebelumnya kan gue bilang nih kayaknya gue Prancis nih. Yang modal 2018 nih kan, ya kan mau back to back. Tapi kalau lihat Argentina semalam udah 3-0 clean sheet tadi dibilang ya kan. Messi sementara top skor, top asis juga. Udah punya modal percaya diri yang lebih buat menutup karirnya, menutup di timnas dengan juara kan mungkin bisa juga ya. Oke. Dan kayaknya bener juga nih si Kroasia kayak tanpa perlawanan ya, nggak bisa Kroasia yang sebelumnya itu hilang gitu. Dibayangin aja meskipun dia possession menang tapi lebih efektif Argentina dengan Messi-nya yang obrak-abrik tuh gila, dari dia bisa ngasih penalti masuk, bagaimana dia ngacak-ngacak sayap kanan kirinya, nyisir seluruh lapangannya defensifnya Kroasia ya kan. Bahkan seorang Gvardiol yang mungkin di plot marking dia kayaknya ya, Messi tuh ketemu sama Gvardiol lagi, cuma kayaknya dia masih muda sih ya, jam terbang masih kalah. Untuk ngawal Messi dia masih keteteran gitu kan. Itu gol-golnya juga gara-gara dia lepas juga kan.
Dan Alvarez ini udah kayak udah menutup kemungkinan Dybala buat main seperti yang kita bilang di edisi kemarin nih. Tapi kemarin Dybala main loh anjir. Iya. Main dia. Iya itu kan karena nyimpen doang gitu Pem kayaknya Pem. Udahlah, udah kunci kan ya kan 3-0 coy. Kasih aja Dybala udah sana pemanasan lo main. Dan memang Alvarez gemilang sih ini di awal menit, awal golnya dia kan juga dari penaltinya Messi kan harusnya bisa jadi golnya dia tuh kalau nggak di clearance sama backnya, terus kalau nggak di foul sama kipernya juga kan. Oke. Itu sih gua udah sempurna lah Argentina lah kemarin lah pertandingan lah. Dari Acin sendiri gimana Cin? Punya komentar nggak Ya, soal match kemarin? Ya, Nonton nggak? ringan-ringan Nonton aja. Ya, nonton. Tapi nggak full sih. Nah, itu menurut saya yang ringan-ringan itu pembuktian antara gabungan pemain-pemain dari Manchester ya di Argentina sendiri ya. Dan di backnya ada Martinez, kemudian strikernya ada Alvarez yang dari Manchester City ya kan. Dan apalagi di tengahnya ditopang oleh dua pemain yang terkenal ya, di mana jantungnya itu pasti ada di Messi, yaitu jantungnya, dan paru-parunya ada di siapa pemainnya Atletico Madrid itu, De Paul ya. De Paul ya, itu De Paul pasti yang memprotek Messi dari serangan-serangan dari pemain lawan itu. Jadi yang memprotek itu dari De Paulnya, itu paru-parunya di sana. Nah, dari permainannya sendiri memang seperti yang Pem sama Amanda katakan, memang position ball-nya atau position game-nya memang besar ya, 60%, dan itu dari segi permainan itu terlalu dalam juga, dan itu masuk perangkapnya Argentina, di mana Argentina itu menunggu cukup dalam, kemudian melakukan counter attack, apalagi counter attack-nya di depan sudah ada Alvarez yang notabene masih muda ya kan, masih muda. Kemudian di belakang Alvarez itu ada seniornya sendiri ya kan, Messi. Jadi pasti secara di lapangan secara langsung pasti memberitahu bagaimana cara untuk membongkar pertahanannya dari Kroasia ya kan. Apalagi Kroasia itu speed deadlock ya, deadlock. Seperti ya awal-awal memang sabar, tapi lambat laun setelah gol dari Messi itu kan sudah mulai bagaimana cara menembusnya, tetapi kan tidak bisa menembus ya, akhirnya golnya sama semuanya, counter attack, golnya counter attack semuanya, Alvarez, Messi, Alvarez 2, kemudian yang terakhir itu dari sisi kiri itu bisa dijebol, apalagi di sisi kiri waktu golnya asisnya Messi itu juga mungkin juga jam terbang ya, itu mengaruhi, dan faktor fokus itu memang penting seperti itu. Dan ya akhirnya ya ya digunakan sama seperti itu ya. Oke. Paling lagi apa? Ya, paling krusial di Argentina itu kemarin ketika lawan Kroasia itu di center back-nya ya, Martinez sama Otamendi itu bermain sangat bagus, itu build up ke depannya itu sangat bagus ya, seperti itu. Kalau Messi speed biasa ya, udah umur seperti itu, hanya jalan tapi jalan efektif seperti itu ya. Seperti itu aja sih. Oke. Ya, di match Argentina kemarin melawan Kroasia, dari adanya ketimpangan dari skuadnya itu sendiri, kedalaman skuadnya, juga komposisinya mungkin salah satu faktor mungkin yang membuat Kroasia nggak bisa mengimbangi di lini tengahnya Argentina itu kehadiran Ivan Rakitic yang mungkin di 2018 menjadi pendampingnya Modric ya, yang sekarang itu kelihatan sekali Modric kerja sendiri ya. Gimana Mas Pem atau Manda yang mau duluan berkomentar?
tidak adanya pendamping Modric di lini tengah sehingga kelihatan kerja sendiri. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari formasi line up awal, sebenarnya dua tim ini emang Argentina udah menang jumlah. Argentina pakai formasi 4-4-2, artinya kan 4 gelandang, meskipun prakteknya di lapangan yang 3 di tengah itu Enzo, Paredes sama De Paul itu dia narrow di tengah, jadi 3. Tapi secara jumlah McAllister kalau misalkan emang dia emang Kroasia nge-counter Argentina, dia bisa turun nge-backup gitu. Cuman mungkin iya benar kayak yang tadi lo singgung juga, emang kualitas dari lini tengah Kroasia itu emang downgrade. Meskipun kita nggak bisa menampik gelandang-gelandang Kroasia ini jelek ya, maksudnya respect juga buat Mateo Kovacic sama Marcelo Brozovic. Mereka dapat Piala Dunia yang bagus, yang tidak mengecewakan. Cuman kalau untuk mengimbangi dari skuad yang 2018 ini, mungkin secara kualitas masih agak di bawah, karena praktis ketika melawan Argentina ya Modric ini sampai harus turun ke bawah gitu. Artinya ketika seorang gelandang tengah itu harus turun jauh ke belakang, itu artinya ada satu posisi, yaitu posisi gelandang bertahan yang fungsinya emang nggak optimal. Makanya si gelandang tengah ini harus turun untuk menjemput bola. Sebenarnya kalau misalkan si Brozovic-nya itu bisa ngalirin bola, sebenarnya kan fungsinya Brozovic itu kan dia channel antara Lovren yang build up pertama serangan Kroasia ke lini tengah. Cuman berhubung Brozovic-nya ini bisa di marking oleh Julian Alvarez, jadi mau nggak mau Modric sama Kovacic harus turun ke bawah. Artinya ketika gelandang turun ke bawah, berarti garis menyerang Kroasia pasti lebih mundur, dan itu pasti lebih memakan waktu sih buat nyampe ke lini pertahanan Kroasia gitu. Oke. Tanggapan lu, Man, gimana? Kalau gue sih ya kenapa sih Kroasia ini unggul posisi tapi nggak bisa masuk ke sepertiga akhir? Kayaknya dia kalau dilihat dari historis permainan 2 game ke belakang lawan Jepang, dia nunggu extra time tanpa tim penalti ya kan. Brazil juga mainnya kayak gitu. Tapi ini gagal sama Argentina gitu. Mungkin dia nunggu si Argentina ini lengah baru serang balik mungkin. Tapi itu gagal gitu. Bayangin lo dua pertandingan sebelumnya aja dia imbang terus kan, main gitu loh. Mengesampingkan faktor hoki ya mungkin ya. Tapi kan full time 1-1 lanjut, memanfaatkan mungkin dia endurance-nya yang mungkin cukup bagus. Tapi lawan Argentina ini mati, dan ya bener tadi narrownya si Argentina ini bisa seolah-olah 4-4-2 tapi bisa berubah menyesuaikan bagaimana polanya Kroasia ini. Itulah cerdasnya pemain Argentina ini juga sih. Dan ini kan juga final keberapa? Ke-6 ya, ke-6-nya Argentina. Oke. Berarti bisa dikatakan juga ini ya, kalau dari yang Manda bilang barusan, Kroasia ini udah kehabisan tenaga karena di 2 pertandingan fase sebelumnya 120 menit terus mainnya. 120 terus. Iya. Lah, kita kalau gue lihat ini sih backnya si Gvardiol. Kocar kacir tuh dia marking Messi. Sampai akhirnya golnya yang Messi dari kanan yang ke Alvarez itu kan gara-gara lepasnya dia tuh kan. Iya, yang dribble sendiri itu ya. Iya. Itu 99% bola enak. Mungkin kalau gue juga dikasih bola kayak gitu 99% masuk kan. Itu berawal dari Messi ngacak-ngacak sisi kiri Kroasia kan. Gvardiolnya udah lepas mulu. Di Messi udah dribblingnya luar biasa kan. Alvarez kasih bola gitu, dan yang agak menarik ini si Messi malah ngasih man of the match-nya ke si Alvarez ini karena memang dia salah satu bintangnya malam itu gitu. Berhasil
mendampingi si Messi ini. Dia tuh nggak demam panggung gitu kan, main dengan pemain muda, main sama bintangnya Argentina gitu kan, dia nggak demam panggung sampai akhirnya Messi pun di akhir match kan dapat MOTM MVP kan, Most Valuable Player, dan dia kasih, kalau saya harus menilai ini tuh lebih pantas saya kasih ke Alvarez gitu. Itulah kedewasaannya Messi juga, mungkin nggak egois ya, dan Ya, dia buat ini mampu juga ya, lah buat naikin ngelatih moral mental pemain ya. muda kan, yang latih mental bahwa Argentina tuh nggak cuma gua gitu loh, lu bersinar, lu berhak nih MVP, lu gua kasih gitu kan. Itulah modalnya buat match selanjutnya. Jadi si semua pemain itu pede-pede banget kan. Dia juga pasca konferensi habis pertandingan dia bilang, teman-teman, ya inilah kerja keras kita gitu, mari kita lanjutkan di match selanjutnya, dan ini nggak cuma MVP, ini nggak cuma buat gua gitu, ini buat kalian semua, khususnya Alvarez gitu kan. Sampai dia berbesar hati, ya memang karena Alvarez gemilang sih. Dia diganti karena mungkin nyimpen buat match selanjutnya kan, akhirnya ya, buat final ya gitu. Buat final, nggak mungkin dia mau udah menang margin 2 ke atas simpen aja kan, hindarin kartu juga. Itulah menurut gue sih gitu sih. Kroasia kocar kacir kemarin ngadepin duo Messi Alvarez ini, terlebih si Guardiol ini. Iya, Guardiol juga udah tua gitu. Padahal secara habis tenaga dia. Secara umur kan masih muda juga Guardiol, tapi ya karena mainnya 120 menit terus habis lah. Kalau dari kacamata striker nih Mas Acin gimana penampilan Alvarez? Kan tidak, karena memang tengahnya sudah bagus. Alvarez itu jarang turun sampai ke belakang, ya sesekali ya kan, sesekali turun, tetapi tidak sering banget karena tengahnya sudah tercover dengan gelandang-gelandang yang bagus ya kan, apalagi udah ada Messi. Jadi Messi selain di depan juga dia di tengah juga kan, mulai berumur dia sudah nggak di depan kayak dulu lagi, di menyisir dari sisi kanan kan. Nah seperti itu Alvarez ya memang bagus, mungkin juga karena Alvarez sendiri berada di liga terbaik ya, Liga Inggris di City, makanya ketika di City itu, kalau di City itu kan mainnya juga sistem juga possession football, jadi pasti mengerti bagaimana cara bermainnya kurang lebihnya, karena juga pelatihnya dari Pep juga kan, makanya ketika main dengan Messi paham ya kan, seperti itu. Dan ini okay. Alvarez sendiri kan baru berumur 22 tahun, sedangkan Messi 35 tahun ya kan. Jadi umurnya sudah terpaut cukup jauh seperti itu. Tetapi di sini mereka bisa bekerja sama seperti itu. Dan Argentina sendiri banyak pemain bintangnya juga, dan tangan dari pelatihnya juga cukup bagus ya kan. Apalagi asistennya ada Ayala ya kan, itu mantan bisa untuk panutannya Messi. Jadi walaupun pelatihnya hitungannya masih muda, karena ada asistennya yang pemain yang legend, makanya ya pemain legend, jadi bisa meredam dari kebintangan pemain bintang-bintang di skuad sendiri seperti itu. Jadi tidak tercerai-berai seperti itu. Oke, oh iya, yang komplit loh. Argentina ini komplit ya asistennya, kayak Kroasia sebenarnya ada Ayala, Samuel, ya. Pablo Aymar. Belanda juga sama. Belanda juga. Edgar David ya kan. Hampir lah itu. Oke. Dan ternyata si Scaloni sendiri pernah main bareng Messi di timnas ya di tahun 2006 kalau nggak salah. Benar. Gimana Pem? Ya benar ya. Pernah. Jadi ya Scaloni ini ya walaupun ketika jadi pemain ya bisa dikatakan nggak terlalu terkenal ya, tapi ternyata pernah masuk di timnas juga, pernah main bareng Messi ketika Messi pertama kali debut Piala Dunia di 2006 pada saat itu.
Dan ya tadi yang Lionel Scaloni dan Lionel Messi ya. ya dan jajaran kepelatihannya juga banyak sekali diisi oleh legenda-legenda ya, Ya, biasanya mentereng. itu Tiga itu. dilakukan oleh pelatih-pelatih muda ya, supaya bisa istilahnya mungkin mengendalikan ruang ganti juga, karena itu sangat dibutuhkan untuk keharmonisan tim biasanya, apalagi kalau ada mega bintang di situ. Ya kalau tidak seperti itu ya nanti kayak Ronaldo ya di Portugal. Untuk mengendalikan itu sulit dikendalikan itu. Mm-mm. Kalau nggak bisa dibina ya binasakan aja. Oke, kita bahas yang Prancis Maroko dulu nih, nanti sebelum kita bahas bagaimana preview buat finalnya. Kalau dari pertandingan match Prancis sama Maroko, siapa duluan nih yang mau menanggapi? Dari Mas Acin dulu mungkin, dibalik nanti biar ini. Mana lawan mana? Yang Prancis Maroko yang semifinal kedua itu lagi. Preview pertandingannya. Review kemarin tanggapannya kemarin Yang kemarin Prancis ya. Dari tanggapannya memang jika di atas kertas ya jelas ya, semua orang pasti mengakui bahwa skuad dari Prancis itu ya ibarat kalau main Master League bisa mau diapain aja ya. Ya. Ibarat Master League itu mau diapain aja bisa ya, pemainnya dari kiper, back, ya, center back, tengah, apalagi depan ya, itu wah bertabur komet ya. Bertabur komet ya. Nah itu kan, apalagi ada apa? Bos kecil juga itu kan. Ada bos kecil. Siapa nih bos kecil nih? Mbappe ya? Mbappe ya. Ya Mbappe. Nah dari Prancis memang sudah nggak bisa dipungkiri lagi, ya kan? Pasti bisa, semua orang sudah memprediksi bahwa itu menang, walaupun pertandingan juga cukup alot ya di awal-awal pertandingan. Seperti itu tuh Perancisnya, ya kan? Sedangkan Maroko sudah dia di semifinal aja itu udah melampaui di ekspektasi, ya kan? Jadi kalah menang udah bangga, ya kan? Menang pun bangga, menang pun bangga, ya kan? Bangga banget, apalagi kalah ya, itu juga kalah dengan kebanggaan lah, ya kan? Oke. Dari Afrika ya, wakil dari Afrika yang mayoritas juga Muslim, ketika bertanding di daratan Arab ya, disaksikan sekitar 45.000 ya sampai 70.000, 60.000 penonton Muslim yang mendukung Maroko, ya kan, tidak demam panggung seperti itu ya. Dan ya walaupun ada bintangnya tetapi bisa membumi lah ya, seperti itu. Keren sih Maroko keren. Oke. Ya, mungkin bisa dicontoh Indonesia ya, karena beberapa pemainnya itu ada yang hampir mendapatkan visa Indonesia ya, paspor Indonesia. Oke. Tanggapan lu, Man, soal Prancis Maroko? Tanggapan gue ya, seenggaknya ini match lebih menarik sih daripada Argentina Kroasia. Maksudnya bukan gimana ya, tapi lebih ada perlawanan, bisa balik nyerang gitu loh. Ya, kaget sih si Maroko ini, kaget. Mbappe menit 4 langsung peluang, rebound, Theo nemu bola jadi gol ya, menit ke awal permainan lah. Tapi bukan tanpa perlawanan si Maroko ini. Kalau gue lihat ada Onahi itu bisa shooting flashing ya, kalau main PS tuh R2 kotak, tapi masih bisa ketemu si Loris ya kan? Iya. Hugo Lloris kan? Justru malah di awal babak pertama itu Maroko yang pegang ball position. Iya, dominan dia. Si di waktu menjelang injury time babak pertama, habis
gua backnya sampai ke depan akrobatik, siapa tuh namanya ya, nomor 18 Yamik apa ya, yang kena tiang itu kurang hoki aja, itu hampir aja nyamain kedudukan. Kalau itu jadi gol, mungkin salah satu gol terkeren lah, tercakep dari seorang back di Piala Dunia edisi kali ini ya. Tapi sayang kena tiang, jadi babak pertama imbang 1-0, gol cepatnya Mbappe. Giroud Prancis juga punya peluang bagus kan, kena tiang. Waktu Mbappe nusuk dari sebelah kiri, dari kanan pertahanannya Maroko juga, dia rebound lagi, disambut sama Giroud yang berdiri bebas, cuma kurang terarah juga sih ini shootnya. Coba itu dari gol, Giroud udah bintang juga pada malam itu gitu. Oke. Udah Man, segitu dulu. Pemain terbaik tapi pemain terbaik itu Yasin Bonu terbaik gitu. Kipernya ya? Kipernya Maroko itu terbaik itu. Minim kebobolan juga kan. Oke. Pem. Gagal menyamai rekor Buffon tapi. Iya. Pem, tanggapan lu Pem? Sebenarnya dari match Maroko ada 2 momen yang harusnya bisa merubah jalannya pertandingan ya lebih seru lagi. Pertama, ketika Theo Hernandez bikin gol itu jelas Maroko kalang kabut. Karena kenapa? Karena Maroko pasti sudah masang strategi buat full bertahan. Karena mereka bisa sampai semifinal karena mereka disiplin secara bertahan, disiplin dalam marking, dan itu pasti bakalan yang mereka pertaruhkan di semifinal ini. Tapi begitu Theo Hernandez bikin gol di menit ke-5, jelas mereka langsung kontra strategi. Ini gimana nih gitu. Kita kegolan awal, waktu masih lama, tapi kan jadi sebenarnya anti klimaks juga. Maroko itu tim yang disetting untuk defensif gitu kan, tapi justru pertandingan kali ini dia harus mau nggak mau buat nyerang. Sedangkan Prancis secara setelan awalnya memang dia memang tim yang menyerang gitu kan, tapi di pertandingan ini dipaksa untuk bertahan gitu. Sebenarnya ini agak anti klimaks juga sebenarnya setelah gol Theo Hernandez ini. Terus yang kedua, sebenarnya yang patut gue sayangkan ketika pelanggaran Sofiane Boufal itu di kotak penalti, kalau nggak salah menit 17 sampai 18 gitu. Bisa dicek replaynya, sebenarnya yang seharusnya itu bisa penalti itu seharusnya, karena yang benturan yang terjadi itu sebenarnya Theo itu kakinya itu diayun, kemudian juga kan kena tulang kering dari Boufal. Cuman yang gue nggak tahu kenapa pertimbangan wasit ngasih kartu kuning ke Boufal, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau dilihat dari replay itu jelas-jelas penalti, karena kan kakinya Theo Hernandez yang ibaratnya yang menaik Boufal gitu. Kalau seandainya itu momen bisa maksudnya dijadiin penalti gitu oleh wasit dan gol, itu pasti momentum ya Pem. Iya, pasti momentum banget itu kan. Dapat momentum dia tuh. Karena kan terlepas dari Giroud yang yang kena tiang, kemudian juga Mbappe di babak 2 sempat juga tuh ini juga kan punya momentum. Cuman ketika ketika lo punya momentum dan lo nggak dapet, pasti mental bakalan kena gitu loh. Kayak ya, ini harusnya nih momentum buat tim gua ini gitu. Dan sebenarnya bukan kecurangan sih, maksudnya bahasanya. Jadi kalau konspirasi, ketidakadilan atau apa? Ketidaksesuaian keputusan wasit itu ini juga berimbas banyak juga sih buat berjalannya pertandingan. Dan paling emang dari ini sih pertandingan ini, khusus yang momen Sofiane Boufal ini ya. Tapi kalau terlepas dari ini, memang Prancis ya nggak kalah disiplin juga, nggak kalah rapi. Yang menarik justru Sofyan Amrabat nih sebelum pertandingan ke belakang ini mainnya udah kayak
ini banget nih, udah kayak Sergio Busquets waktu masa jayanya banget nih. Dia Itu, bisa Pem. Gue baru mau bilang itu, Pem. iya Sergio Busquets pada masanya gitu kan. Tapi di pertandingan ini justru dia kurang optimal, dan yang lucunya lagi Deschamps ini pinter karena kenapa dia bisa matiin Amrabat, karena yang marking itu Giroud. Ini nih yang menarik banget. Seperti waktu kayaknya episode kemarin itu Manda sempat bilang deh, Giroud itu salah satu defensive striker yang markingnya paling bagus, dan emang benar Deschamps tuh juga tahu kalau ternyata kemampuan markingnya si Giroud itu bagus. Dia sadar tim Prancis ini nggak punya holding Pogba, midfielder ya. Iya, nggak punya Matuidi, nggak punya Kante. Akhirnya dia memanfaatkan Giroud ini yang punya kemampuan defensif yang bagus, dan ternyata emang berhasil. Ini kalau si Amrabat tuh gue setuju banget nih, kayak Busquets pas prime-nya dia tuh kan, jangkar yang bener-bener seolah-olah tuh dia pahlawan yang terlupakan karena kegemilangan pemain lain, padahal dia juga kontribusinya di tengah tuh Amrabat tuh gila banget nih. Ya kayak persis Busquets banget lah. Busquets tuh dulu yang kayak kurang diapresiasi gitu menurut gue waktu dia prime-nya di Spanyol. Dan bener juga nih si Giroud itu kayak kalau gue lihat di Kroasia kayak Mandzukic di Juve kali ya. Benar-benar yang mau turun, bantu defense, marking lawan, buka ruang buat yang lain. Ini tuh ada dua kemiripan ya, ke Amrabat tuh kayak Busquets, lah si Giroud ini kayak Juki. Juki. Sekarang udah gantung sepatu. Ini bener juga sih. Setuju gue deh. Jarang ada striker yang punya defensive work atau enggak etos kerja mau sampai turun ke belakang tuh jarang banget, dan Giroud sama Mandzukic itu salah satu striker yang punya kemampuan itu. Makanya hampir di setiap karirnya coba lu cek gitu, maksudnya walaupun mungkin opini-opini di luar kayak ini apaan sih Giroud sama Mandzukic, emang bisa apa sih, paling cuman ini doang, cuman dikasih bola tap in doang, tapi lu melupakan atribut yang lain yang justru bukan atribut menyerang gitu. Nah itu kebukti juga dia dengan adanya Giroud yang mau ngebantu, akhirnya Theo kan juga bisa lebih leluasa kan di kiri kan, sampai dia bisa dapat bola rebound yang itu di posisi depan banget dan jadi gol itu. Dan menariknya, uniknya ini mengakhiri streaknya Maroko tanpa kekalahan ya. Dia terakhir kalah di Piala Dunia itu 2018 sama Portugal yang dulu sempet gue bilang revenge ya, tweet as revenge. 2018 dia 1-0 menelan kekalahan dari Portugal. Di 2022 ketemu Portugal dibalik ya. Ternyata streaknya terhenti di semifinal ya Prancis. Iya, tiga kemenangan 3 kali seri akhirnya dipatahkan lah sama si Prancis ini. Padahal terakhir dia kalah tuh waktu yang dia kalahin kemarin, kalah dari Portugal gitu. Udah di revenge, streaknya gagal berlanjut. Udah mungkin kalau kata gue sih udah berhasil balas dendam dengan Portugal di 2018, fairy tale-nya berakhir gitu kan. Oke. Dari lu gimana, Cin? Apanya? Ya, soal match kemarin. Kamu nanya. Ya match kemarin memang tahu sendirilah Maroko ya, tapi dengan fighting spirit-nya ya memang Maroko itu timnya seperti dirancang tim bertahan ya, defensif, kemudian baru menyerang ketika ada kesempatan. Tetapi kemarin itu ketika melawan Prancis kebobolan duluan, sehingga mau nggak mau ya kan Maroko harus keluar dari strateginya mereka. Nah di situ memang tengahnya tadi itu yang sudah dimatikan, makanya selanjutnya simpelnya strateginya kurang berjalan seperti itu. Oke. Apalagi dengan kekuatan punya Prancis yang luar biasa ya kan.
Itu walaupun sudah minus Kante, Pogba, ya kan, Benzema aja cedera, ya kan, seperti itu. Tapi ya apalagi tengahnya ya itu keren, dari mana? Dari Prancis tuh keren ya. Sedang itu pemain dari Prancis itu semuanya sedang naik-naik semuanya ya, apalagi dari segi usia itu ya produktif ya, hampir produktif karena rata-rata pemain dari Prancis itu usianya dari 23 27 ya, 23 sampai 27 range-nya lah. Yang kepala 3 itu bisa dihitung ya kan, seperti Hugo Lloris, Griezmann, Giroud aja 36 ya kan. Sisanya itu 23, 27 ya kan, 24. Jadi ya top forma lah. Ya kan. Oke, tadi Pempem sama Manda juga kan mention Giroud, tapi yang pengen coba gue ulik juga di sini yang menarik di pertandingan kemarin itu beberapa kali Antoine Griezmann itu berada di kotak penaltinya Prancis sendiri, dan beberapa kali juga yang mengcut crossingan dari pemain-pemain Maroko. Ini kira-kira udah logo kah Griezmann menjadi seorang gelandang yang sampai harus turun ke kotak penalti sendiri, Pem? Kalau gua lihat sebenarnya ini kebutuhan taktikal aja sih dari Deschamps. Soalnya gua lihat emang Griezmann, iya kayak tadi gua mention di awal, kayak Deschamps paham dia gelandang utamanya dia nggak bisa main, akhirnya dia menggeser Griezmann ke posisi gelandang gelandang tengah gitu kan. Artinya dia tahu kalau kemampuan Griezmann sebenarnya bukan kemampuan mencetak gol aja, tapi dia bisa untuk membantu pertahanan. Dia masih punya kecepatan, dia juga bisa kontrol bolanya jelas lebih baik ketimbang harus mengandalkan Giroud yang turun ke bawah. Artinya dia bisa menjadi progresor dari ketika serangan balik atau enggak build up serangan biasa. Tapi yang perlu diperhatikan justru sebenarnya kehilangannya Adrien Rabiot ini sebenarnya udah mulai kerasa nih di pertandingan Maroko, karena di pertandingan itu Fofana main cukup baik, tapi untuk menggantikan posisinya Rabiot atau gimana? Menguasai lini tengah itu untuk pertandingan final ini kayaknya kemampuan Rabiot ini sangat dibutuhkan, apalagi kalau misalkan Tchouaméni bekerja sendirian, kayaknya untuk menghadapi Enzo, Paredes sama De Paul ini agak kerepotan. Mungkin dengan hadirnya Rabiot ini bisa terjadi perbandingan kualitasnya tuh tidak jauh berbeda gitu. Cuman info yang terakhir gue dengar kan dia sebenarnya kemarin itu nggak main di semifinal itu karena pilek sebenarnya. Cuman semoga di pertandingan final ini dia bisa main full gitu kan. Karena ini banget, pasti bakal menarik banget melihat Rabiot bisa main full gitu. Oke, itu untuk review dari match semifinalnya. Sekarang kita lanjut aja membahas perebutan tempat ketiga. Kira-kira mau dibahas sedikit dulu sebelum match finalnya Kroasia dengan Maroko. Kira-kira siapa nih yang memperebutkan di posisi ketiga? Ya mungkin preview dikit lah. Kalau gue tetap Maroko. Dilihat dari dia gimana bisa sampai ke titik ini gitu ya. Oke, Maroko masih punya peluang ya buat ya setidaknya peringkat 3 itu kan lebih tinggi daripada peringkat 4. Oke. Dan gue lihat ini Maroko tuh mengulang kegilangannya The Black Diamond ya, si Ghana 2010. Bisa sejauh itu dan di luar dugaan.
sama-sama dari Afrika gitu kan, cuma kan memang Ghana kan Kalah sama Karena- Suarez ya. ya dalam tanda kutip itu ada jegalan dari si tukang gigit ya kan. Suarez gitu. Kalau Maradona dengan Argentina punya gol tangan Tuhan, ini Suarez Suarez. itu apa defensif tangan Tuhan begitu. kiper kiper tangan Tuhan apa? Bayangan ini kayak gol kiper. Oke, Pem dari lu Ini pegang mana Pem? Kalau gua dari mana? Kalau gue sepertinya lebih ke Maroko karena Maroko lebih layak, bukan mengesampingkan ini ya perjalanan Kroasia. Pasti sampai ke semifinal bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi Maroko ini benar-benar sebenarnya keberhasilan Maroko sampai ke sini bukan semata-mata karena 24 pemain yang ada di sana gitu, ofisial dan pelatih, tapi ini buah manis dari komitmen penting Federasi Maroko untuk pengembangan usia muda, terus juga infrastruktur sepak bola. Jadi ini sebenarnya kemenangan, meskipun secara di lapangan memang cuma jadi juara 3, tapi ini justru kemajuan yang pesat banget sih buat sepak bola Maroko, dan menurut gua hadiah itu bakal lebih manis lagi kalau misalkan Maroko bisa juara 3 gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan abis Piala Dunia itu Sofyan Amrabat, terus juga Hakim Ziyech sama si Onahi ini bakalan pindah ke klub lebih bagus. apalagi bentar lagi Windows transfer ya Mem, Januari kan. Udah di scoutnya udah kemana-mana nih, manajer tinggal cari negosiasi ya. Iya, Asal kayak mesin fax-nya jangan sampai rusak aja tuh. telepon udah Emang- ramai telepon. Emang Juve nggak mau ini ya, nggak mau Sofyan Amrabat, kan udah biasa dari Fiorentina ke Juve. Iya Pem, ntar digeruduk sama Ultras dari sejak era Era Roberto Baggio. Udah Siapa? Dari itu ya si siapa? Pertama si Bernadesi ya kayaknya ya. Bernadesi. Dari Biasa. dari eranya Roberto Baggio lah. Iya, Emang itu iya? paling panas. Paling Paling panas tuh era itu. Baggio. Sampai Ultrasnya ngamuk-ngamuk. Kalau Baggio yang rambutnya panjang itu. Iya, Iya, di pin ponytail. kalau si Bojinov dari itu juga nggak, Fiorentina juga nggak waktu itu diambil Juve? Enggak ya? Lecce dulu kayaknya. dari Oh, Lecce. Lecce enggak. Sebelum Lecce. Bernadeschi itu ada Cuadrado. Sebelumnya lagi siapa ya? Ah, Tapi Cuadrado. Cuadrado dari Chelsea, Bro. Iya, tapi kan Cuadrado. dia orang Fiorentina juga tadinya. Iya sih. Cuma emang kalau kita lihat nggak pindah si langsung Ciel sih. ini juga kan akademinya abis dari Livorno apa ya dulu ya? Iya. Sempet ke Fiorentina Coba dia kan? sempat ke Fiorentina juga Cielini. Malah jadi legendnya sekarang jadi legend di Juve kan. Juve. Pemain cerdas itu, back cerdas yang punya gelar Pasti. magister. Oh, magister Iya. ya. Magister ekonomi. Kalau dibilang ngarep ya gue ngarep banget melihat tengahnya Juve busuk gitu. Cuma ini Rabiot sebuah anomali busuk gitu. Apa karena salah taktik? Apa karena memang dia kepantik biar kan tahun depan secara habis kontrak ya. Jadi dia all out lah biar kalaupun nggak dapat klub baru seenggaknya dapat perpanjangan kontrak, karena isunya kan memang kan si Rabiot ini kan nggak mau diperpanjang kan. Nah sekarang bingung lagi nih manajemen mau ambil apa jual mu lagi mahal-mahalnya kan. Kalau gantinya Amrabat cocok banget itu udah. Tapi dari segi usia Amrabat juga kan nggak muda lagi kan? Iya sih. 26 deh kalau nggak salah. Berapa ya? Dari Tapi masih prime lah dia. masih prime ya. Oke. Masih di puncak seorang atlet itu kan usianya si Amrabat ini. Kalau nggak salah kakaknya pernah main di Fiorentina juga deh, Nordin Amrabat kalau nggak salah. Pernah, nama Amrabat emang nggak asing, sebelum ini juga ada sih. Cuma itu gue malah nggak tahu kalau Amrabat itu punya kakak atau punya adik. Dan yang dulu pertama kali ditonton yang Nurdin atau yang Sofyan juga nggak tahu malah. Iya, Yang saat itu baru usia 26 itu. Siapa? Lahiran Namanya itu masih
prime time-nya seorang gelandang, Mm-mm. bukan cuma gelandang sih. Kelahiran Mereka 96 tuh mungkin usia tahun emasnya depan gitu. juga masih bisa ini Piala Dunia tahun depan di Amerika Latin, di Amerika Di- Utara nih. Di Amerika kan ada Meksiko ya. Oke. Ya Meksiko, Amerika. Cuman PR juga nih Piala Dunia 2026 kan perbedaan waktunya 12 jam ya. Mhm. Kalau di sana Iya. Ya, Kalau jadi mereka main kita malam kerja, lah. Pem. Kita Kayak kerja. tinju lah. Kita Kayak lagi tinju di kerja, Bali. iya. kita lagi Ini kerja. kayaknya 2026 banyak teguran SP dari bos ini. Lo bukan kerja malah laptopnya buat streaming bola nih sambil multitasking gitu. Kan tetap di bulan Juni kan, di summer kan, bukan Iya, di winter kan. balik ke summer Karena lagi. Kecuali iya, Balik kecuali summer. dan Nanti negaranya pun nambah kan. Iya, Enggak 48 kan sepertinya. Justru jadi 48. Jadi 48. 48 Sekarang ya? kan 32. Ya itu apa? Ya bagus sih karena Oke, sebelum itu Indonesia udah masuk. oke. Ya ngimpi dulu lah. Oke. Ya tapi ini bangun dengerin ini dulu. Menang lawan Thailand dulu aja. Menang lawan Thailand menang dulu lawan aja. Thailand dulu di AFF besok ya. Iya. Derby Melayu aja dulu menang. Paling enggak e-sport itu udah menang. Paling enggak e-sport itu udah menang. Oke. Oke, tapi ini dengarkan dulu dari pendapatnya Mas Acin soal Kroasia Maroko nih. Ya jadi apa namanya? Sekarang ada perubahan ya mengenai 5 keutamaan kehidupan saya ya. Yang pertama itu jelas keutamaan saya, yang pertama agama saya ya Islam. Yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga Persatuan itu Indonesia. enggak, yang ketiga itu mengetahui akhir dari One Piece, ya kan? Oke. Dan yang ketiga itu Keempat. siapa? Keempat, keempat Soy. ya. Oh iya, keempat itu Aduh. siapa yang menjadi juara 1 Piala Dunia ya 2022 di Qatar, dan yang kelima itu siapa yang bisa juara ketiga di Piala Dunia saat ini ya. Nah, terus menurut statistik ya kan, ya terus yang statistik. mana? Ya sabar. Ya menurut statistik mungkin masih Kroasia ya, mungkin masih Kroasia masih Udah megang agama, udah megang doa orang tua, malah milihnya Kroasia. Oke, Ya kan jadi nggak apa-apa. sekarang dia megang Kroasia sendiri. Iya. Gua kan Maroko. Oke. Iya, lo dia mas lo Ge. ya Gua- masa pendapat terus yang gak asik dong. Iya, iya, Yang harus dengar ada dulu. yang tidak sependapat dong. Pendapatnya Mas Acin ini kita dengarkan dulu. namanya otoriter kalau sependapat semuanya ya kan. Terus ada penyeimbangnya ya kan. Oke. Nah, ada oposisinya. Nah, mengapa ya? Karena kita tahu ya Piala Dunia di Brasil itu tahun berapa? 2014 ya. Ya, Itu 2014. dari segi sejarah ya kan. Itu kan dimenangkan oleh negara-negara Amerika Latin juga ya, karena 2014 yang menang Jerman, woi. ya sejarahnya sejarahnya. Piala Dunia di Amerika Latin ya kan, itu kan dimenangkan oleh negara-negara Amerika Latin juga, namun bisa dipatahkan ketika Jerman juara di sana seperti itu. Nah di sini di Timur Tengah mungkin juga bisa dipatahkan ya dengan kondisi alamnya yang katanya panas seperti itu. Nah, tetapi bisa dipatahkan Kroasia menang. Kenapa? Karena dari tradisinya ya, tradisi lama tim-tim Eropa itu pasti tahu bagaimana di lubang jarum ya. Misal lubang jarum di sini adalah dari mengalahkan Marokonya ya kan. Karena kita tahu pengalaman di Piala Dunia itu juga harus diperhatikan ya kan. Pengalaman di Piala Dunia Maroko dengan Kroasia pasti kenyang Kroasia seperti itu. Walaupun pemain dari Kroasia itu sudah terforsir ya kan. Dia bermain melebihi waktu normal ya kan. Lawan-lawannya dulu, tapi
saya yakin Kroasia bisa memenangkan walaupun tipis ya kan, karena dari segi efektivitas Kroasia tidak terlalu efektif dibandingkan Maroko seperti itu. Oke. Terus dia malah juara ya tim ya? Gimana Man? Pendapatnya dari Mas Acin nih. Oh ya, bebas lah. Karena meneruskan tradisi, karena meneruskan tradisi dari Eropa seperti itu. Oke. Itu kan nggak ajang ecek-ecek ya kan, 4 tahun sekali ya kan. Nah itu pasti faktor pengalaman itu juga memengaruhi. Oke. Menarik. Ya, singkat aja kalau untuk perebutan tempat ketiga, kalau dilihat dari permainan kemarin kayaknya Maroko lebih unggul ya. Soal determinasi, kemudian soal penguasaan bola, kemudian dari skill pemain juga dari Maroko ternyata beberapa ada yang di luar ekspektasi, kayak Sofiane Boufal sama Onahi itu kualitas individunya bisa dikatakan ya melebihi ekspektasi kita kalau melihat dari negaranya. Kan kita kalau lihat Maroko itu pasti terfokus sama Ziyech atau Hakimi aja. Tapi ternyata ada 2 pemain lain yang juga bisa menarik perhatian para scouter nih nanti di transfer window. Oke. Ada lagi nih Maroko yang perlu di ini. Siapa? Selain Izal Zuli yang waktu injury time dia bisa kayak Alvarez soloran dari sisi kiri terus nge-shoot masih ke blok itu kan, siapa Konate ya, ke blok Konate ya, apa siapa tuh yang nyisir dari kiri, Izal Zuli itu. Izal Zuli. Ya keren sih Maroko sih, usianya juga usia produktif semuanya. 22, yang 18 tahun pun ada loh ini, kelahiran 2004, Bilal Elkanos. Siapa nih Thanos sih? Bilal Elkanos, iya. Izal Zuli, strikernya ya. Oke. Yang nomor punggung 16 ya dia. Oke, menarik. Itu waktu injury time itu hampir cut inside, lari dari nyisir dari kiri, untung masih keblok dikeroyok sama backnya Prancis itu kan, harusnya kalau jadi gol lumayan lah 2-1 gitu lah. Pemainnya Osasuna itu. Oh, siapa Izal Zuli? Iya. Oh iya, mungkin aku Osasuna. nggak tahu klubnya malah. Cuma tak lihat-lihat kemarin ini solorannya keren juga nih si Izal Zuli terakhiran kan. Makanya saya kasih tahu, Man. Apa itu sih? itu mau dikasih tahu Zuli itu loh. Osasuna dari Osasuna. Siap bosku. Pengamat Liga Spanyol ini ya begini tahu gitu. Oke. Soalnya dia kan Barca sejati kan. Cule. Kayak Mas Pempem gimana Mas Pempem? Tanggapannya Mas. Tanggapan apa nih? tanggapan itu Kaisang sama Erina. Kaisang sama Erina. Woi, Izal Zuli. Pemain Osasuna nih. Oh, si update itu kan sebenarnya pinjaman ke sebenarnya Akademi La Masia, cuman dipinjamkan ke Osasuna. Ya emang tipe-tipe winger yang nggak dipunyai Maroko sih sebenarnya, karena dia masih muda juga, pace-nya masih bagus, terus juga kan emang emang salah satu prospek yang bagus. Cuman mungkin yang jadi catatan, semoga Maroko ini di pertandingan besok full tim, karena kemarin waktu lawan Prancis kan si Romain Saiz cedera, terus juga si Aguerd itu juga nggak bisa main. Sebenarnya kan sayang banget juga gitu, tapi semoga di pertandingan yang besok bisa full tim. Oke. Atau ini mainnya kapan tuh? Besok malam. Malam minggu. Malam minggu tuh ya, aku ada nobar yang perebutan peringkat 3 loh, yang perebutan peringkat 3. Malam minggu. Iya. Finalnya malam Jam berapa? Jam 10 semua. Jam 10. Jam 10 apa jam 2.00? Jam 10. 10 Cin, ayo OTW kantorku Cin, aku ada nobar semua pegawai sambil main PS5. Jam 10 pagi. Malam lah, VA. Kamu.
adanya 22.00 Mas. Iya, 10 PM lah. Ya kan 10 Ya, 10 kan pagi mah 10, kan 10 malam. Kenapa jadi emosi? Saya sabar kok. Tapi gue baru tahu si Ezel ini nama Sia juga ternyata ya. Pantesan Nama Sia, iya. bolanya terdidik Iya, ya. memang itu. Tuh, Kelihatan. diperkuat oleh pandit sepak bola Spanyol tuh man. Oh, iya. Kalau dia nggak jadi Ya kan pemain memang bola. dia dari winger kiri ya kan kemarin menyisir Winger KFC Sin. kiri di TV ku kiri kok. Oh, Ya kan memang dia posisinya di kiri kan. oke. Oke, ya daripada out of topic terus nih dari langsung aja kita masuk pembahasan atau preview final antara Argentina dengan Prancis nih. FM dulu. Oke. Ya Pem, diminta sama pengawas sepak bola Spanyol yang lain nih Pem. Suruh kamu dulu Pem. Argentina Prancis kira-kira dari skuad atau dari pola permainan kemarin dan persiapan ini mungkin pembahasan yang perlu di mention sedikit dan rame di media juga. Benzema katanya mau main di final nih. Gimana kira-kira? Gua Benzema kayaknya sebaiknya sih nggak usah main di final. Maksudnya kayak pasti bakalan berimbas ke bentuk permainannya Prancis sih, karena kan selama sepanjang turnamen kan memang taktik yang dipunya Prancis kan memang sudah sudah tidak mengandalkan Benzema begitu dia cedera kan. Tapi ketika nanti Benzema kalau memang dimainkan pasti kan ada transisi, dan transisi itu kalau untuk di pertandingan sekelas final kayaknya resikonya terlalu besar gitu, karena kan pasti di setiap menit ya memang di setiap pertandingan memang harus konsentrasi, tapi ketika transisinya itu berbuah jadi blunder yang ini yang patut disayangkan, apalagi sekelas partai final gitu. Cuman yang perlu diperhatikan sebenarnya Argentina Prancis ini sebenarnya final ideal menurut FIFA. Kenapa gue bilang menurut FIFA? Karena skenario pertama FIFA itu sebenarnya pertandingan final itu rencananya mempertemukan Messi dan Ronaldo. Iya, dua. Oh, konspirasi Wahyudi. Sebenarnya skenario pertama itu justru mereka mau mempertemukan Messi dan Ronaldo, karena secara kebetulan memang mereka ini bisa dibilang Piala Dunia terakhir buat mereka gitu kalau kita melihat usia ya. Cuman karena Maroko nih merusak skenario, artinya FIFA perlu skenario atau perlu plan B, dan ternyata lawan-lawan yang paling ideal untuk menghadapi Argentina itu adalah Prancis, karena nanti headline-nya berubah karena Messi yang mewakili pemain dari ibaratnya abad ke sebelumnya itu ketemu dengan Mbappe yang next generational talent gitu. Ibaratnya duel lintas generasi itu kan menjadi, kalau secara komersil pasti bakal menguntungkan banget gitu kan, ketimbang Argentina harus ketemu dengan Maroko. Meskipun sepanjang perjalanan memang Maroko membuat banyak kejutan, tapi Prancis secara kualitas dan secara bisnis jelas lebih menjual sih. Oke, Man, untuk final gimana? Ya memang ini final paling ideal ya. Kalau dari sisi Argentina, dia seperti yang gue sering berulang kali bilang, ini persembahan terakhir buat si Messi gitu kan. Bahkan setelah Maradona nggak ada, ini Messi yang mampu memunculkan sebuah oase di padang pasir gitu. Dan kalau Prancis ini dibayangi dia berhasil back to back final
tapi belum tentu bisa juara karena negara terakhir yang mampu juara di final secara back to back itu kalau nggak salah Brasil ya kalau nggak salah, dan itu udah lama banget kan, apa Piala Dunia edisi kapan tuh? 98 juara di 94, 98 balik final tapi kalah sama Prancis. Kalah kan, ya kan? Makanya itu terakhir kali cuma ada 4 negara kan yang bisa back to back kan, selain mungkin Argentina dan Prancis sendiri ada Italia dan Brazil. Nah tinggal kita lihat aja nih Argentina, apa si Argentina yang pengen mempersembahkan gelar buat Messi atau Prancis yang juga menggebu-gebu mematahkan rekor atau mitos kutukan si juara dunia yang di edisi kedua selanjutnya ketika masuk final gagal gitu. Tapi gue kalau gue mungkin masih Prancis lah ya. Kalau Pempem mungkin pasti dia Argentina, dan Messi nggak ini lah. Kalau dari sudut pandang gue netral, gue kan ya Italia lah. Nggak ada Italia disuruh milih Prancis atau Argentina, berdasarkan yang gue amati dari segi permainan yang gue lihat, mungkin gue masih lebih condong ke Prancis sih. Karena ya apa namanya, memang apa ya, keren sih menurut gue. Argentina cuma kalau diadu sama Prancis, gue masih pilih Prancis gitu. Meskipun ketika itu berhasil nih, aduh, dia Prancis sama Italia kan ultrasnya sama-sama ini kan, keras juga kan. Mafia, Morte alla Francia, Italia Anela, kematian Prancis adalah kemenangan Italia gitu kan. Dan ini kalau berhasil dilakukan, pasti ada bumbu-bumbu di belakang yang bisa dipamerin ke tetangganya gitu kan. Ini menariknya final kali ini tuh, dua tim ini tuh apa, ada pesan, ada tujuan tersendirinya itu, misi negaranya sendiri gitu kan. Itu sih dari gue mungkin tetap Prancis lah. Oke, nanti kita bahas meskipun lagi. Gue fans Italia. Oke, nanti kita bahas lagi itu, tapi kita dengerin dulu pendapatnya dari Mas Acin. Gimana, Cin? Ini yang final ya? Iya, final. Ya, ini fase grup. Yang final dari kedua kubu atau satu kubunya? Satu dulu? Ya langsung dibahas dua-duanya aja. Oh, kirain satu dulu. Ya, kalau menurut saya sih nanti di Piala Dunia 2022 ini sulit ya prediksinya ya, karena salah satu juga Argentina juga ingin membalas dendam ya dari Piala Dunia 2018 seperti itu. Sedangkan di sisi Perancis ingin mengulang kembali kejayaan di 2018 ya, jadi misinya yang berbeda. Dan dari segi pemain ya, itu yang berubah lumayan banyak itu dari Argentina sendiri ya, sedangkan dari Perancis sendiri sebagian besar itu masih yang sekuat 2018 ya. Walaupun masih ditopang dengan pemain-pemain mudanya ya seperti itu. Sedangkan nanti mungkin di final saya mengharapkan Benzema ya untuk main sebagai pemain pengganti ya, saya harapkan seperti itu. Karena kenapa? Karena Prancis ini butuh mentor juga di depan ya, dari segi pengalaman, apalagi untuk melengkapi koleksi dari Benzema sendiri yang kemarin sudah memenangkan Ballon d'Or ya, dimana eranya Messi, Ronaldo sudah terlengserkan ya, seperti itu ya kan. Nah mungkin nanti terjadi permainan yang cepat ya, permainan yang cukup cepat, nanti laga cepat ya, karena di sisi Prancis itu banyak sprinternya ya, mungkin banyak long pass juga ya kan, long pass ke Mbappe seperti itu sering pasti langsung ke target man ya, itu. Dengan kalau itu belum mampu, pasti nanti wingbacknya naik ya, wingbacknya pasti membantu itu.
kemudian di sisi Argentina pasti Argentina ini tidak bermain sporadis, tidak ya, pasti akan menunggu dulu, karena Argentina pasti mengetahui bagaimana celahnya. Itu dari babak penyisian pasti Argentina itu mainnya meraba-raba dulu lawan, ya kan, meraba-raba lawan bagaimana taktiknya, kemudian baru diserang seperti itu, ya kan. Entah itu nanti bertahan kemudian counter attack ya, atau nanti long pass juga, kita belum tahu, ya kan. Nanti roh permainan itu ada di kalau Prancis itu ada di mana, ada di Mbappe, Griezmann, dan tengahnya siapa tengahnya? Ayo siapa ayo? Fofana, ya kan? Fofana, ada Fofana. Tchouaméni jangan dilupain, itu juga bagus. Tchouaméni itu bagus juga, ya kan? Tchouaméni, Thuram, ya. Mbappe, Griezmann itu mungkin yang memengaruhi jalannya pertandingan. Kemudian di sisi Argentina ada De Paul, Paredes, ya. Kemudian Gomez, ya. Kemudian belakangnya ada Acuna, itu ditopang sama Otamendi, Martinez, jangan lupa Messi, ya kan, itu sangat pengaruh juga, ya. Nanti di tengah sama long pass-nya itu nanti banyak permainan seperti itu, ya. Itu mungkin final permainannya seperti itu. Menarik. Ya sebelum dilanjutkan, ini ada breaking news sedikit dulu. Sinisa Mihajlovic pass away barusan akibat leukemia. Oh, innalillahi. Siapa? Mihajlovic, Sinisa Mihajlovic. Salah satu legenda sepak bola Italia, dulu main di Lazio, main di Inter Milan. Salah satu back yang punya kemampuan free kick luar biasa. Yang luar biasa. Ya kita lanjut lagi. Yang menariknya ya tentunya dari dua finalis di edisi 2022 kali ini antara Argentina dan Prancis, dan berkali-kali juga udah di-mention oleh ya kita semua kalau dari masing-masing negara punya misi tersendiri yang sangat luar biasa. Argentina yang ingin membawa mega bintangnya Lionel Messi untuk melengkapi gelar, kemudian dari Prancis sendiri ingin membuat sejarah baru dengan back to back menjuarai Piala Dunia. Ini bahkan bukan cuma ambisi sebuah negara aja, bro, menurut tapi dari sisi individu juga. Kita tahu kan yang nangkring di top skor sampai sejauh ini kan sama-sama 5 gol. Messi sama Mbappe. Dari assist ada Messi juga. Kalau Prancis punya Griezmann. Ya tergantung ini individu ini siapa yang bisa membawa gelar juara dunia untuk negaranya, juga gelar individu untuk masing-masing. Ini kan masih kansnya masih besar nih, dua-duanya masuk final. Dan ya kalau dari kan ini kan dia sama-sama punya koleksi 2 trofi kan ya. Artinya ayo siapa dulu yang melangkah ketiga gitu. Ya mungkin dari pemain Prancis yang begitu hebat sangar, ya mungkin pertandingan dimenangkan oleh Argentina sih. Pem, bisa dijelasin nggak, Pem? Untuk apa nih, gue jadi lupa ngomong apa barusan. Kalau dari prediksi siapa yang menang tuh sebenarnya simple. Yang menang itu yang ada pemain bukan yang ada pemain Juve-nya. Enggak, yang ada pemain Chelsea-nya katanya kemarin Ziyech 22. Loh, kan ya, itu kan udah gak masuk. Ini sekarang kan finalnya antara Argentina dan Prancis. Itu yang juara tuh nanti yang ada pemain Juve-nya.
Dua-duanya juga ada. Lah, iya kan. Atau pemain MU, ayo. Lah kan bener kan. Sempet itu ada pendukung Prancis nggak terima katanya. Dikiranya wah Di Maria bosok bilang gitu. Padahal emangnya pemain Juve Di Maria doang. Astaga. Tapi yang menariknya ya buat pemain Juve sendiri dua-duanya sama-sama gelandang, yang satu Paredes, yang satu Rabiot kan. Di Juve perannya nggak terlalu ini ya, Man. Apa ya, penampilannya nggak terlalu yang mencolok, yang monoton, tapi di timnas masing-masing mereka bisa jadi penyeimbang yang luar biasa. Dia Iya salah kayak Haji satu Maguire tuh. Haji Maguire. Haji Maguire di timnas. Oh hebat lu, jangan salah. Ya di timnas ya Maguire kayak beda orang ya dengan yang di klub ya. Ya mungkin kepribadiannya beda. Oke. Berarti bipolar dia, bipolar sih. Biologi. Astaga. Pem, tanggapannya Pem soal ini. Kira-kira apa ya, penguasaan lini tengah atau apa itu dari tadi yang antara Paredes sama Rabiot, punya gambaran nggak atau yang lain yang mau dibahas coba? Sebenarnya gue lebih Bahas apa? Gue lebih menantikan siapa yang bakalan punya kendali pertandingan sih, karena di dua match terakhir itu Argentina maupun Prancis itu sama-sama justru dia membiarkan lawan-lawannya untuk menguasai bola. Artinya dia menahan, meskipun dia punya kemampuan untuk mengontrol pertandingan gitu, tapi dia tidak menggunakan itu. Dia justru memberikan keleluasaan ke lawannya supaya dia mengontrol jalannya pertandingan. Nah, yang gua nantikan justru itu, siapa nih yang bakalan bikin kendali pertandingan, karena kedua-duanya nih dari berdasarkan 2 match sebelumnya memang menahan diri gitu. Sedangkan kalau untuk urusan defensif keduanya sangat-sangat bagus, karena keduanya punya lini tengah yang sangat solid. Argentina punya Paredes, kemudian ada Enzo Fernandez dan Rodrigo de Paul, terus Prancis juga ada Tchouaméni, terus juga Fofana kemarin, Rabiot sama si Griezmann gitu kan. Cuman justru yang jadi titik lemah Prancis justru adalah orang yang membawa dia sampai ke final, yaitu Theo Hernandez. Kita tahu Theo Hernandez ini kan kemampuan menyerangnya sedikit lebih baik ketimbang kemampuan defensifnya ya. Ini ciri khas fullback modern banget nih. Kemampuan menyerangnya lebih baik daripada kemampuan bertahan. Nah, ini justru yang perlu diwaspadai sih buat Deschamps, karena kalau misalkan nanti Di Maria fit 100% dan sebenarnya kan Theo Hernandez itu kan bek kiri ya, Di Maria kan sayap kanan, artinya kan dia nanti bakalan ketemu, dan kalau misalkan Di Maria main kemudian Theo Hernandez pasti bakalan gak leluasa sih. Sebenarnya itu aja sih kayaknya catatan gue buat Prancis. Kayaknya perlu ada backup yang gelandang yang punya kecepatan dan punya intercept yang bagus sih, karena kita tahu pasti Theo Hernandez sangat-sangat ofensif. Kalau untuk Argentina justru yang gua khawatirkan justru di Julian Alvarez, karena ini pertandingan final pertama dia di Piala Dunia dia, kemudian juga menghadapi Varane dan Upamecano ya. Artinya dia sudah terbiasa dengan striker yang kecil gitu kan. Varane selama main di Madrid pasti sudah pernah marking Messi gitu kan. Beberapa kali, kemudian juga Upamecano juga waktu di Leipzig juga udah banyak ketemu striker dengan postur seperti Julian Alvarez pasti.
Nah, itu justru yang perlu diperhatikan sih sama Scaloni karena meskipun formasi awalnya Argentina itu 4-4-2, tapi secara praktis Messi itu lebih ke center dari nomor 10 lah istilahnya. Center dari permainan Argentina itu sendiri gitu. Artinya Alvarez praktis bakalan bekerja sendirian gitu di depan. Dan terbukti memang semenjak dia dipasang dari pertandingan kedua lawan Meksiko, dan emang Alvarez sih yang jadi goal getter gitu, jadi target man. Meskipun suplai bola pasti mengarahnya ke Messi, tapi kadang Messi didistribusikannya kalau nggak dia selesaiin sendiri ya pasti dia kasih ke Alvarez. Itu sih paling yang perlu diwaspadai Argentina sama Prancis sih, titik lemahnya menurut gua. Ya makanya itu exactly kan tadi sudah saya katakan Argentina sama Prancis memang permainannya meraba dulu, mereka menunggu bagaimana mainnya lawan ketika udah tahu celahnya baru nyerang. Itu mereka mainnya seperti itu, nggak langsung menyerang sporadis gitu, enggak gitu. Ya mungkin beda pengalaman di lapangan seperti itu. Oke. Dan sorry gue potong, cuman kayaknya kalau misalkan Prancis justru make taktik man to man marking ke Messi, kalau menurut gue bakalan blunder sih, karena wilayah operasi dari Messi itu kan di tengah. Artinya ketika lo memarking pemain itu dengan satu atau enggak dua pemain, itu artinya terbuka kemungkinan pemain lain punya space yang lebih luas gitu. Beda misalkan kalau lu marking Mbappe yang operasinya itu di sayap, artinya kan space-nya makin kecil, dan ketika lu bisa nutup space itu artinya si pemain itu punya kemungkinan bakalan bisa lu handle gitu. Beda operasinya dengan Messi gitu. Tapi satu kemampuan yang nggak dipunya Messi dan dipunya Mbappe punya kecepatan, dan itu penting banget di sepak bola modern. Oke. Yang menarik juga di media yang beredar dari siang tadi itu, kalau dikabarkan ada 3 pemain Prancis yang absen karena flu unta ya, atau MERS. Ini penyakit yang cukup luar biasa, yaitu Rabiot, Upamecano sama Coman. Mungkin alasan itu juga kemarin nggak diturunkan di laga versus Maroko. Ini kira-kira dengan kehilangan 3 pemain ini, apakah akan timpang juga, Man? Lu yang secara terbuka tadi udah dukung Prancis, gimana? Selain faktor skill dan mental sih sebenarnya. Siapa yang punya mental lebih kuat itu, kalau gue lihat juga memang ini partai berimbang ya, dan sama-sama punya, Argentina punya si gedor mental jaga ruang ganti, ada Messi di satu sisi, Prancis juga Mbappe kan digadang-gadang jadi the next era lah ya. Cuma terkait dengan Henry flu MERS ini kan memang kayak blessing in disguise ya. Bisa jadi nanti ada bintang-bintang baru yang karena absennya si pemain ini, pilar ini, dia bisa malah jadi gemilang, malah bisa mengacaukan. Kalau gue pernah lihat itu kan di siapa tuh, sempat ada punditnya Prancis juga nge-tweet bahwa salah satu persiapannya kedua tim ini kan analisa pertandingan, menganalisis pergerakan lawan, bagaimana tipikal pemain A seperti ini, B seperti ini. Tahu-tahu nih yang fakta terjadi nanti yang udah dipelajari ternyata malah dampak dari absennya dia tadi itu kok kayak blessing in disguise gitu. Mengacaukan visionernya lawan gitu. Psyche-nya lawan gitu yang sudah dipelajari sebelumnya itu. Dan menarik lagi nih, kalau yang kayak Pempem tadi bilang, ketika dia Messi di man marking, itu memang agak ngeri-ngeri sedap sih. Terbukti Argentina nggak cuma Messi yang kalau di marking pun, ya Alvarez 2 gol sebelumnya solo run ya kan, masih membuka ruang
ketika salah satu fokus pemain tertuju ke Messi, bisa jadi ninggalin lubang yang justru yang lain terfokus ke Messi, akhirnya dia membuka lubang baru buat pemain lain explore gitu. Itu sih mungkin kalau kaitannya dengan absennya pemain-pemain itu. Oke. Ya tadi kalau disebutkan juga bisa jadi blessing in disguise gitu. Mungkin di semifinal kemarin udah kelihatan ya, dimana Deschamps yang tadinya biasa mengganti Dembele dengan Coman, kemarin muncul nama Kolomani. Ya, Kolomwani itu salah satunya mungkin dari semifinal kemarin yang udah muncul. Kalau di lini tengah mungkin kayak ya pilihan Deschamps kan emang juga sedikit, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan di lini belakang menariknya itu Upamecano yang diganti oleh Konate. Bukan menggeser Konde ke tengah, tapi justru mengeluarkan pemain baru lagi untuk dimainkan kemarin. Oh ya, tadi yang dimention sama Pem juga soal Theo Hernandez, kenapa absen di final, Pem? Theo Hernandez absen di final. Jadi tadi lu bilang Theo bermasalah atau gimana? Enggak. Atau cuma jadi pemain kunci aja ya tadi ya? Oh, titik lemah. Titik terlemah. Oke, sorry Brad. Yang absen itu Lukas ya, yang udah nggak bakalan main ya, kakaknya ya. Lucas Hernandez itu udah cedera. Ya, gara-gara di match pertama yuk. Oke, Mas Acin, ada tambahan lagi mungkin? Ya semoga menang ya. Prediksimu berapa, Cin? Siapa yang menang ini? Prediksimu piro? Prediksimu saiki, aku takon. Kalau menurutku ya 3-1 lah. Siapa yang menang? 3-1 untuk PSIS, Cin. Enggak toh ya. 3-1 siapa nih? Mega siapa nih, Cin? Ya, karena Perancis pemainnya cukup kuat-kuat semua ya. Ya mungkin yang menang ya itu Argentina sih. Oh. Oke. Ya karena ini juga mungkin tadi kita udah ngobrol panjang lebar gitu segala macam ya. Closing statement buat finalnya berarti dari Luman pegang mana yang jadi juara? Prancis tetap Prancis meskipun berat. Cuma kalau lebih sering ikutin Prancis tuh gara-gara World Cup kali ini dibanding dengan Argentina, aku masih Prancis lah dari segi mainnya dia. 2-1 lah cukup lah ya. 2-1. Oke. Pem, kalau dari lu berapa, Pem? 2-0 sih kalau menurut gua optimis Prancis bakalan Messi bakalan jadi ultimate footballer. Jadi masing mengeluarkan awak keningnya gitu. The real god ya. Kalau gua rasa Messi nggak bakalan nyetak gol sih, feeling gua. Ya, di ini Pem. Jadi orang yang dijegal orang pertama yang mau dijegal ya. Messi itu ibarat tumbal ya. Nanti jadi seperti kayak tumbal, jadi dia membukakan rezeki untuk orang lain nanti. Nah, itu makanya ketika tadi kalau Messi di marking yang terlalu berlebihan, dia tuh bakal meninggalkan lubang yang bisa dieksplor oleh pemain lainnya. Itu kan ngeri-ngeri sedap itu. Iya. Blunder sih kalau marking Messi. Oke, Manda 2-1 untuk Prancis. Manda 2-1 untuk Prancis, Pem 2-0 untuk Argentina. Cin, lu 3-1 Cin buat Argentina berarti. Iya. Oke. Kalau Alvarez nanti ngegulin. Oke. Mungkin Messi asis 1 ya, yang satunya mungkin dari gelandangnya. Siap. Palacio. Nggak tahu antara Palacio atau Rodrigo de Paul. Kurang. Oke, kalau dari gua sendiri ya mungkin
skor yang rame ya antara 2-1 atau 3-2 ya untuk Prancis kayaknya. Yo, 2 lawan 2, ayo. Oke. Apa ini? 10.000 pertama, 100.000 pertama. Oke, mungkin ditutup dulu aja ya. Buat pembahasan kali ini, gua rasa udah terlalu panjang juga, udah dibahas semua juga. Mudah-mudahan di akhir edisi Piala Dunia kali ini berakhir dengan cerita yang bisa dibicarakan terus, atau ya finalnya rame lah, nggak yang membosankan. Nanti Piala Dunia U20 di Indonesia gimana? Gimana apanya itu? Itu nanti mungkin di edisi selanjutnya akan ada Itu pembahasan ada atau chapternya enggak ya. selanjutnya, Cin. Chapternya sendiri. Nonton Cin. langsung ke Solo. Iya. Ya kalau bisa ya mungkin ada kesempatan buat nonton ya, mungkin ya itu nanti. Itu dibahas nanti aja itu. Oke. Nanti Oke, kita untuk live match. ya, untuk pembahasan kali ini di edisi menjelang final Qatar 2022 mungkin segitu aja dulu. Terima kasih banyak yang udah dengerin sampai akhir, yang udah nonton sampai akhir juga terima kasih banyak. Terima kasih buat Manda, buat Pempem, buat Acin juga Ya, yang ditutup udah Ki dengan nganu Ki, karena Piala Dunia di Timur Tengah kan Arab Saudi apa? itu coba ditutup dengan doa-doa Ki. Oke, Kamu. oke, gitu aja. Terima kasih buat Manda, Pempem, sama Acin yang udah menemani Yuhu. siaran dan obrolannya tentang Qatar 2022. Terima kasih banyak. Gua akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam beristirahat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Oke. Dos